Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bergabungnya pada kelas manajemen keuangan untuk minggu ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan pandemi 19 segera berakhir, sehingga kita bisa kembali ke kampus tercinta kita seperti sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sumber-sumber penawaran modal dalam suatu perusahaan. Kita mengenal dengan sumber-sumber penawaran modal terdiri dari dua sumber, yaitu sumber intern atau yang disebut dengan internal source dan sumber intern atau external source. Sumber internal sendiri merupakan modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam suatu perusahaan. Terdapat beberapa dari modal hasil sendiri, yaitu seperti laba ditahan, merupakan besarnya laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik saham tetapi dimasukkan dalam cadangan. Jadi di situ yang namanya laba ditahan yaitu sengaja tidak dibagikan kepada para pemilik saham atau pemegang saham, melainkan dimasukkan dengan dana cadangan. Besar kecilnya laba ditahan tergantung dari besar laba yang diperoleh selama periode tertentu dari perusahaan. Kebijakan dividen dan plowing back policy atau kebijakan penanamkan kembali dalam perusahaan. Jadi di situ dengan laba ditahan itu akan ditanam kembali. Kebijakan ditanam kembali, invest atau investasi untuk keperluan atau dana cadangan untuk keperluan perusahaan. Dengan alasan perusahaan menahan laba, yaitu alasannya untuk stabilisasi supaya perusahaan mempunyai stabil, dalam kondisi stabil, yaitu dana yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua untuk investasi. Yang ketiga untuk memperbaiki struktur finansial. Jadi di situ ada perbaikan, membayar hutang dan lain sebagainya dalam operasional suatu perusahaan. Hal ini disebut perusahaan perlu membuat cadangan untuk kepentingan stabilisasi, ekspansi dan memperbaiki struktur finansial. Jadi di situ pentingnya suatu laba ditahan bagi perusahaan. Yang kedua ada depresiasi, merupakan pengurangan nilai terhadap aktiva tetap selain tanah karena dipakai atau karena kerusakan secara teknis. Nilai depresiasi tiap tahunnya tergantung metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Sementara waktu sebelum akumulasi, depresiasi dimanfaatkan untuk mengganti aktiva tetap dan dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktu terbatas sampai saat penggantian tersebut. Jadi di situ adanya depresiasi untuk memperbaiki barang-barang yang rusak atau peralatan yang rusak.
atau pemeliharaan. Sorry sebentar. Di sini terdapat suatu perusahaan yang melampirkan atau yang menguraikan tentang biaya depresi. Di situ ada penjualan, kalau konsep akuntansi di situ, dan konsep cash flow. Penjualan sejumlah 100.000 yaitu arus masuk, yaitu pemasukan 100.000, dan adanya biaya tunai yaitu ada 80.000, yaitu untuk biaya tunai arus keluar. Jadi sisanya adalah 20.000. 100.000 dikurangi 80.000, sisanya adalah 20.000, dan digunakan untuk biaya depresiasi. Di situ ada 20.000, jadi sisanya adalah 0, dan tidak ada arus kas keluar, dan laba operasi adalah 0, pajak penghasilan tidak ada atau 0, laba neto sudah pajak, sesudah pajak tidak ada. Jadi arus kas neto yaitu sejumlah, untuk cash flow nya sejumlah 20.100 dikurangi 80.000 sama dengan 20.000. Jadi di situ keadaan perusahaan tidak mendapat keuntungan, tetapi di perusahaan tersebut tetap mempunyai arus kas neto sebesar 20.000 yang berasal dari depresiasi. Sedangkan untuk perusahaan, saya contoh untuk perusahaan yang mendapat keuntungan, misalkan penjualan yaitu 150.000 dan cash flow nya adalah 150.000 sebagai arus kas masuk, sedangkan biaya tunai adalah arus kas sebagai arus kas keluar yaitu 100.000 sama dengan 50.000. 150 dikurangi 100.000, 150 dikurangi 100.000 sama dengan 50.000, dan adanya biaya depresi sejumlah 20.000. Untuk laba operasi sejumlah 30.000, jadi biaya 0. Sedangkan untuk pajak penghasilan yaitu 30.000 dikali 30% sama dengan 9.000, yaitu ada kas keluar. Jadi laba neto sesuai pajak yaitu 30.000 dikurangin 9.000 sama dengan 21. Sedangkan untuk arus kas yaitu dari 150 dikurangi 100 dikurangin pajak penghasilan yaitu 9.000 sama dengan 41.000. Jadi perusahaan mempunyai keuntungan di laba neto sebesar 21.000 dan adanya arus kas neto yaitu 41.000. Untuk sumber eksternal yaitu merupakan sumber yang berasal dari luar perusahaan atau pembelanjaan dari luar perusahaan. Di situ terdapat modal asing dan modal sendiri. Sedangkan untuk modal asing, modal yang terutama memperlihatkan kepada kepentingan sendiri atau kreditor. Sedangkan untuk modal sendiri, modal terutama tertarik dan berkepentingan kepada kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Modal asing, modal yang dapat mempunyai pengaruh terhadap penyelenggara perusahaan. Sedangkan untuk modal sendiri yaitu modal yang dengan kekuasaan dapat mempengaruhi politik perusahaan. Jadi di situ beda kantong sendiri dengan kantong dari pihak asing. Jadi untuk perlakuan manajemen perusahaan sangat berbeda.
Sedangkan yang dicontohkan di awal yaitu untuk modal asing, modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingan sendiri atau kreditur. Jadi kepentingannya modal asing itu ingin memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan untuk modal sendiri itu modal terutama terkait dan berkepentingan dari kontinuitas. Jadi modal ini saya beri supaya produksi saya lancar, usaha saya lancar gitu. Jadi tidak berkepentingan dengan keuntungan itu. Lanjut saja ya. Sumber eksternal utama yaitu satu, ada supplier. Supplier memberikan dana kepada perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik jangka pendek yaitu kurang lebih dari 1 tahun maupun jangka menengah lebih besar dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Jadi supplier ini memberikan kredit yaitu berupa barang. Anda membeli suatu barang tetapi dengan kredit, bisa seperti itu kalau supplier. Membeli bahan baku tetapi Anda bisa mengkredit atau mengangsur harga barang tersebut gitu. Tidak bisa memberikan kredit berupa uang, tetapi berupa barang. Anda akan membayarnya berjangka step. Sedangkan untuk bank yaitu merupakan lembaga kredit yang mempunyai tugas untuk memberikan kredit dan pemberian jasa lain di bidang keuangan. Jadi kalau bank bisa memberikan kredit berupa uang atau barang juga bisa. Untuk pasar modal, tempat bertemunya pemodal dan emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan, atau pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Jadi di situ terdapat kredit yaitu dengan menjualkan atau menjual beli sekuritas atau barang-barang atau surat-surat berharga. Untuk pasar modal, fungsi pasar modal mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. Pasar modal dibedakan atas pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar bagi efek yang pertama kali diterbitkan dan ditawarkan kepada atau dalam pasar modal. Untuk sekunder adalah pasar bagi efek yang sudah ada. Tadi pertama kali kalau perdana. Ini kalau sekunder yang sudah ada dan sudah diperdagangkan dalam bursa efek, jadi berulang-ulang. Kalau yang pertama kali Anda menjual atau membeli sekuritas ya, dari perusahaan. Sumber penawaran modal menurut cara terjadinya. 1. Tabungan merupakan suatu perusahaan dikatakan mengadakan tabungan jika perusahaan tersebut menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk membentuk cadangan yang bertujuan antara lain 1. Memperkuat basis finansial. Jadi perusahaan terdapat menyisihkan keuntungan atau uangnya untuk memperkuat finansial dari nanti, untuk membelanjai ekspansi. Jadi perusahaan mempunyai simpanan atau menyisihkan dari keuntungan untuk dana nanti atau dana tabungan, yang disebut dana tabungan.
menciptakan uang oleh bank. Nah, ini uang gira. Jadi di situ sumber kedua dari penawar modal adalah menciptakan uang atau kredit oleh bank. Jadi bank akan menciptakan kredit untuk suatu perusahaan. Intensifikasi penggunaan uang dilakukan dengan cara bank meminjamkan kembali uang yang disimpan oleh masyarakat di bank. Jadi di situ Anda menabung di bank dan Anda misalkan butuh, Anda juga akan dipinjami, yaitu dengan uang rakyat atau uang Anda sendiri dipinjami. Jadi kembali lagi. Anda mengembangkan dan Anda waktu butuh dipinjami oleh bank juga. Itu. Cara pemindahan modal. Cara pemindahan modal dibedakan menjadi dua, secara tidak langsung dan secara langsung. Cara pemindahan modal secara tidak langsung. Cara pemindahan modal di mana pembentuk modal tidak secara langsung memberikan modal kepada perusahaan yang membutuhkan, melainkan melalui suatu lembaga kredit. Jadi kalau Anda misalkan membeli sepeda motor atau mobil, kalau tidak cash itu akan menggunakan jasa leasing. Gitu. Jadi Anda dipinjami oleh dealer, yaitu dengan melalui jasa leasing, atau Anda melalui jasa pihak kedua, atau tidak bisa langsung. Sedangkan untuk secara langsung itu cara pemindahan di mana pembentuk modal langsung memberikan modal yang dibentuk kepada perusahaan atau pihak yang membutuhkan. Jadi Anda kalau suatu perusahaan membeli material, itu pihak material itu bisa meminjami atau bisa kredit secara langsung dengan cara Anda mengangsur untuk termin pertama, termin kedua, termin ketiga, dan lain sebagainya. Itu secara langsung. Kalau Anda membeli sepeda motor atau mobil itu melalui leasing kalau tidak langsung. Kalau langsung ya Anda harus cash atau apa. Biasanya kalau Anda kredit secara langsung di dealer tidak bisa, harus melalui pihak leasing atau pihak kedua. Sekian materi kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan atau diskusikan di Sunan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.